Indonesia kan ada partai baru namanya Partai Gelora. Lo tahu nggak soal Partai Gelora? Iya gue tahu. Belum tahu banget sih bang. Nggak tahu. Tahu? Tidak. Kalau nggak salah yang keduanya Fahri Hamzah bukan? Buat saya keduanya cukup kontroversial. Mereka mengeluarkan kebijakan keputusan atau statement yang tidak biasa gitu. Anies Mata sama Fahri Hamzah kalau nggak salah bekas keluaran dari PKS kalau nggak salah. Nah, Partai Gelora ini punya visi bahwa Indonesia kekuatan 5 besar dunia. Menurut abang gimana? Kalau emang misinya bagus ya didukung lah. Cuma masalahnya tanggung. Kenapa nggak nomor satu gitu? Dan Indonesia kan punya potensi dari segi SDM bisa duduk sejajar dengan negara-negara besar gitu, terutama yang memiliki hak veto di PBB gitu. Bangsa Indonesia semakin produktif, semakin kreatif lagi buat lebih maju ke depannya. Semoga sih ngomong doang. Harapan gue semoga bisa berkontribusi baik buat Indonesia. Gelora menuju arah baru 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 Indonesia. Halo, what's up bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Gimana kabar? kabarku? Mas Fitra Gozali. Halo, selamat sore Gelora Mania. Jadi di sore hari ini kita mengadakan yang namanya ngobrol santai nih. Jadi ngobrol santainya ini kali ini kita akan mengulas kembali tentang tema-tema COVID. Walaupun sudah banyak informasi yang berbeda, tapi kita coba ngobrol langsung bersama komunitas. Jadi program Gelora News, Gelora Talks di Kalimantan Timur kali ini akan menghadirkan komunitas gerakan peduli ya COVID-19 diketuai oleh saudara Fitra Gozali. Beliau juga selaku penggagas dari komunitas ini yang memiliki kepedulian karena kemarin tuh ya termasuk saya kan alumni juga nih bang. Alumni. LC kita ngobrol banyak. SKOF lah, SPIT apalah itu ya. Nah, hanya saja beredar di internet, di WhatsApp group bahwa harus pakai beginilah, harus minum inilah. Nah, saya banyak melakukan itu, saya ikutin semua. Akhirnya apa? Mencret ya, sakit perut semua. Saya minum, saya hirup apa, jadi semua dilakuin. Mungkin sebenarnya nggak boleh semua kali ya. Minum ini, minum itu. Akhirnya saya malah sakit
perut. Kayak Dan Doraemon BAB. aja. Semua bisa dilakukan. Nah, kita ngobrol Sama. santai aja ya teman-teman. Iya. Jadi ini bukan acara yang serius. Kita belum berkenalan ya. Jadi saya Dedi Priyansah, saya host untuk acara Gelora Ngobrol Santai Komunitas ini. Dan selama 40 menit ke depan kita akan ngobrol tentang COVID dan komunitas gerakan masyarakat peduli ini. Oke, silakan Bang Fitra memperkenalkan dulu gerakan masyarakat peduli COVID ini. Awal terbentuknya itu kapan atau inisiasinya kenapa? Silakan ngobrolnya. Sebenarnya awal terbentuknya ini boleh dikata apa ya? Tersesat menuju jalan yang benar. Gitu. Waduh, ini kayak acara-acara ini aja ya, cinta itu ya, tersesat di jalan benar ya, orang yang tersesat. Terus. Jadi kan sebenarnya kan kita punya komunikasi nih dengan teman-teman seperti Perempuan Samarinda, betul, terus yang diketuai Mbak Weni Nurdinah gitu ya. Kan beliau kan peduli banget ini dengan masalah COVID, dari suplai makanan untuk orang-orang isoman, suplai tabung oksigen macam-macam. Nah, dan saya juga sering tuh dimintain sama itu Perempuan Samarinda, Mas bantuin dong, antarin makanan untuk orang-orang COVID ini. Ya, selama saya ada waktu, ada kesempatan dan diberi kesehatan ya saya bantu mereka gitu. Terus ketika kita ngobrol-ngobrol nih bareng teman-teman ya, dari Perempuan Samarinda juga dari DPC Lojanan Ilir, dan kita kan ada silaturahmi ya, dengan siapapun kita silaturahmi. Betul. Nah, jadi gitu ngobrol-ngobrol kita nih menemukan ini formula gitu ya. Formula ternyata COVID ini ya, COVID itu memang ada. Kita percaya. Ada. Jangan hoak lagi sudah ini. Bukan hoak kan gitu. Sudah di sekitar kita kan? Iya. Gitu. Cuma yang jadi repot ini kan kepanikan itu sebenarnya. Nah, gitu ya. Ya, orang panik. Jadi kan kalau dalam ilmu kesehatan kan sebenarnya optimisme itu kan 50% daripada kesembuhan gitu ya. Betul. Jadi kalau orang panik itu kan bisa jadi bukan 50% itu turun gitu ya. Drop beserta saturasi dan perangkat-perangkat. Begitu mikir saturasi 80 ke bawah langsung pening tuh kepala gitu. Iya. Nah, kita mikir itu jadi itu bulan-bulan apa itu saat itu? Sekitar baru 1 bulan yang lalu. Sebulan berarti bulan-bulan Juli iya, lah bulan ya. Juli, ya. Bulan Juli. Ya, jadi kita ngajak nih buat komunitas. Kemudian kita edukasi masyarakat. Ya, COVID ini tidak boleh dianggap sepele, juga tidak boleh terlalu serius gitu. Ya. Nah, jadi yuk kita edukasi masyarakat gimana supaya menghadapi COVID ini dengan cara yang lebih santai. Tetap protokol kesehatan tetap kita laksanakan, pakai masker, jaga jarak gitu kan, cuci tangan gitu. Nah, kemudian kita selalu membawa semangat optimisme ke masyarakat gitu ya. Bukan semangat Optimus Prime ya, Optimus semangat Prime. optimisme ya. Semangat jangan menyerah. Jadi semangat optimis optimis. itu 50% dari kesembuhan. Pemirsa di rumah, semangat itu memberikan 50% Iya, untuk 50%. semangat untuk sembuh dan sehat ya. Iya, Jadi 50%, level equipment iya. tuh nambah level king gitu kalau di Jadi, game gitu ya. supaya masyarakat tuh nggak panik. Nah gitu. Oh iya. Nah, kemudian kita juga nih memperkenalkan model formula gitu ya. Gimana? Formula ini kita dapat gini hasil diskusi. Kita lihat teman-teman yang peduli juga dengan COVID di daerah lain gitu. Mereka mulai mensosialisasikan formula yang paling murah meriah gitu ya. Murah meriah ya. Murah meriah untuk terapi COVID gitu ya. Murah banget gitu ya, murah banget. Dari kalau boleh dibilang Rp3.000 cukup untuk satu keluarga. Rp3.000? Nggak sampai malahan. Ini kalau mau mengingat waktu saya terkena COVID itu ya, mungkin habis 500.000 Pak. Iya. Obat ini, obat itu, terus beli ini, vitamin ini.
Cukup dengan 3 rupiah ini teman-teman di rumah. Iya. Nah ini ilmu baru nih. Kita akan praktek sebentar lagi. Bang Fitra akan mempersiapkannya dan kita mungkin bisa mendapatkan ini bahannya dengan mudah atau susah ini? Mudah banget dah. Bahannya mudah banget pokoknya. Nah jadi bahannya tuh mudah banget guys, gampang didapatkan, bisa ditemukan di mana saja di Dan sekitar bahkan kita. itu bahan wajib untuk di rumah. Andai kata kita tidak sakit, Gitu ya? selama kita pingin masak-masak, pingin Iya. apa, itu harus ada di rumah. Waduh. Jadi sebenarnya bahan wajib yang tiap hari ada di rumah sebenarnya. Jadi bukan istri aja yang ada di rumah. ada bahan. Oke, langsung saja tanpa berbasa-basi kita perkenalkan dulu bahan yang pertama. Apa yang harus disiapkan ini? Langsung ya, nggak iklan dulu ya? Langsung ya, Nanti Masya Allah. Kita edit aja di Nanti diedit ya. YouTube-nya. Ya, nah. Jadi Setelah pesan-pesan berikut ini kok enggak sampai 30 menit berarti ya? Iya, tapi Jangan-jangan 15 menit selesai sudah. Apa aja tuh Ya. pertama? Kalau kita lihat satu hari ya ramuan ini namanya ramuan 131. Ramuan 131. Jadi- Kayak formasi futsal ya. Jadi ramuan ini bukan kami yang menemukan. Ini ditemukan oleh Dr. Siti Arcah ya. Salah mana? satu dokter herbalis di Jawa Tengah gitu ya. Oh, masih. Satu di Jawa Tengah terus kan konsepnya tuh begini dia. Virus itu sebenarnya kan ya ganas gitu. Ganas. Cuma sebenarnya lebih mudah matinya gitu. Gitu ya. Konsepnya tuh virus itu ganas, cuma matinya mudah gitu. Mudahnya apa? Sebenarnya cukup virus itu dikasih sabun, mati tuh simus. Iya. Nah, mati itu virus. Minimal kita mandi sudah 2 kali sehari. Nah, Cuci tangan cuci sebelum tangan pakai makan. sabun. Ya, tinggal ketemu orang aja lagi. Nah, itu sudah masalah. Orang kita sabunin tak mungkin kan? Iya. Ini yang 3.000 nih tadi. Nah. Apa lagi? Jadi konsepnya gitu kan. Dokter ya. Jadi kita ngomong konsep dulu sebelum ngomong bahan kan. Konsep. Nah, sebelum ngomong bahan. Jadi konsepnya itu virus ini mudah mati gitu apabila bertemu dengan sabun. Mau sabun cuci piring boleh, sabun mandi boleh, sabun pel juga boleh. Iya. Gitu, konsepnya. Nah, kalau untuk di luar kan gampang tuh. Pakai sabun merek apapun, cuci tangan atau mandi pakai sabun, beres. Iya. Nah, bagaimana virusnya kalau di dalam? Masa sih kita harus minum sabun? Ya, banyak tuh yang dulu waktu tahun lalu awal-awal tuh kan minum sabun minum apa. sabun ya karat. konsepnya benar, cuma ramuannya yang trouble. Konsepnya itu benar. Kalau minum sabun virusnya mati, cuma takutnya orangnya juga sama orang-orang itu bukan yang jadi virusnya masalah. aja. Makanya yang dicari itu adalah si dokter Sidi ini menemukan ada yang bahan-bahan yang punya sifat seperti sabun gitu ya. Oh, gitu. Namanya zat saponin. Nah, Saponin. ya saponin ini ya zat-zat yang bersifat mirip sabun gitu ya. Zat saponin ini ada di banyak sebenarnya di bahan, cuma beliau memperkenalkan 3. Pertama serai ya. Nah, serai ini masih ada nih insyaallah. Semua ada serai di pasar ada. Di pasar. Bisa ditanam sendiri ada. Rata-rata di pasar jual serai ya. Ya, saya beli serai ini kalau 2.000 saya dapat segempol gini. Nah ini 2.000. saya ngambil minta segini, ini Rp1.000. Rp1.000 ini bisa dipakai untuk 3 hari. Cering-cering. Nah, 1.000 aja ya. 3 hari. Cering-cering sisa 2.000. Ya. Bayar parkir 2.000 habis. Cari yang enggak bayar parkir ya. Jadi oke, lanjut serai. ini jahe ya. Jahe ini sebenarnya kalau Bisa hitungan per bulan, per kilo kelihatannya sih mahal, 30.000 gitu kan. Cuma kan saya beli cuma segini doang. Gimana tuh? Segini tuh tidak sampai Berapa? nggak sampai Rp1.000 ini. Nggak sampai 1.000. Iya. Ya, jahe loh ya. Nah. Jangan lengkuas, Iya. jangan kebalik-balik. Iya, ini Jahe. iya. Jahe ya. Jahe segini 1.000. Iya. Oke, siap. Nah. Lanjut. Kemudian yang terakhir yang Mas Dedi sebut tadi, lengkuas. Ada juga. Ada ini lengkuas. Ternyata tetap perlu lengkuas Ada pemirsa. benar. Ya, jadi kalau orang masak daging, masak soto, Bolak-balik ini. masak sayur nangka, itu lengkuas itu
wajib. Nah, jadi kemarin saya pergi ke pasar, datang kan. Ini berapa Pak? 30.000 sekilo. Ini berapa? Banyak banget kalau segitu ya dapatnya. Sekilo ya. 20.000 sekilo. Ya sudah, saya ngambil begini. Ini saya begini Pak. Ya sudah 2.000 aja. Nah, jadi begini ini dapat 3.000. 3.000 tidak, bahannya per hari tidak sampai 3.000. Jadi satu hari kita cuma butuh jahe. Iya. Itu 1 jari. 1 jari ini separuhnya aja. Wah, Separuhnya. ulun kira tuh semuanya tadi langsung ini dibuat. 500. Waduh, kurang lagi ya. Iya betul juga sih. 500 guys. Ini Kurang lagi guys. ini kebanyakan nih separuhnya aja. Separuh lagi guys. Nanti 1/4, 1/3 habis. Jadi berapa tadi? Kita ulangi ya, bisa ditaruh di depan biar Oh, iya, pemirsa boleh. melihat ini. Iya. Gimana tadi? Ini jahe. Perlunya Ya. Jahe satu hari kita perlunya cuma 1 jari jahe. 1 jari. 1 jari jahe itu ya sekitar 4 sampai 5 cm lah. Ya segini lah ya. Oke, silakan. Nah, taruh sini. Kemudian laos itu bentuknya utuh begini. Kita perlunya juga 1 jari. Ya. Nah, kita potong. Tak patah. Nah, 1 jari ya. Asik. Nah, Ini ya. serai atau serai. Serai kan tadi sebegini banyak nih. Ya. Perlunya Segempol gini. segempol ini bahasanya ini gempol. Itu Kita 2.000 ambil rupiah. 2.000 kita Saya ambil. minta 1.000 nih. Segini dapat 1.000. Kita ambil separuhnya. Berarti 1, berapa batang tuh, Bang? 1, 2, 3. 3 batang. 3 batang. Udah mulai harum-harum nih pemirsa. Ruangannya belum dimasak udah mulai harum-harum ya. Mau dimasak belum ada kompornya di sini Iya, ya. kita 3 batang. simulasikan. Tadi 500, 1.500. 1.500, cering, 1.500, murah banget kan? Daripada beli yang apa tuh obat-obat macam-macam itu, aduh banyak banget. Kita juga pusing mau makannya itu ya. Iya benar. Tapi maksud saya tidak mengurangi, tidak boleh menggunakan Iya. obat-obatan Iya. tersebut. Rekomendasi cuman untuk yang paket hemat nih, kalau teman-teman dan ini herbal dan menyehatkan bisa pakai ini gitu ya. Ya kalau dengan obat-obat medis kan bisa dijarak. Ya. 1 sampai 2 jam. Nah, ingat ya. Ingat. Jangan bersamaan ya. Jangan bersamaan. Iya, 1 sampai 2 jam mungkin Kalau itu yang bikin saya bersamaan mules. itu akan melemahkan satu sama lain. Jadi akhirnya tubuh ini bingung di mana yang harus dipakai. Harus dicerna ya. Nah, selesaikan dulu 1-2 jam minum. Benar. Oke, selanjutnya apa lagi tuh Bang? Bahannya air. Air 1 sampai Simple 2 ya? liter. Air PDAM, air hujan, air masak, yang sudah Air dimasak atau air hujan. mentah? Air hujan boleh, PDAM boleh, aqua Bebas. boleh. Silakan, mana Ini air 1 sampai 2 liter. Air 1 sampai 2 liter ya teman-teman ya. Ya, karena untuk perkenalan saya bawa 1 liter aja. Ya, untuk keperluan sebegini ngerebusnya 1 liter. 1 liter. Gila, Saya di biasa panci gitu. Biasa kan keterangannya 1 sampai 2 liter keterangan dokter gitu kan. Ya sudah, saya kan orangnya suka pertengahan tuh. Ya. Ya udah 1,5 liter aja. 1,5 liter. Biasanya saya ngerebus 1,5 liter dengan 3 bahan ini kita rebus sampai mendidih. Mendidih ya? Ya, itu cukup 1 hari 1 keluarga. Cukup ya? Cukup kalau keluarganya 3 orang anak bersuami istri. Kalau bahasa gampangnya nih, kalau misalnya sudah dimasak 1 orang tuh per gelas. 1 hari Gelas 300 orang, mili gitu ya? Ya, Dosis. 250 ml bisa, 300 ml bisa. Ini betul 1 aja. gelas. Pas aja 1 Ya. keluarga tadi ya? Ya, 1 3 keluarga. orang. Kalau sendiri itu bisa 5 hari. Kalau diminum sendiri bisa Basi dong, nggak basi kalau ya, air gini. panasin tiap hari. Nah, kalau 1 keluarga 1 hari cukup Gitu ya. 1.500. Nah, jadi direbus guys sampai mendidih ya, jangan sampai kering. Habis airnya. Jadi sampai mendidih 100 derajat Celcius cukup. Udah masak kira-kira matang, udah angkat ya. Iya, bener. Bagusnya diminum panas-panas. Diminum panas Kayaknya boleh, campur kopi boleh, campur teh boleh, campur susu boleh. Wah, enak. Ya, dan ini rasanya tidak sudah gembira dong. Tidak begitu kelat. Jadi kita campur apapun masih masuk gitu ya. Pahit? Pahit tidak juga. Tidak. Jadi untuk Kasih yang gula mungkin boleh. orang tua yang anak-anaknya ada di rumah tuh kan biasanya paling takut sama yang pahit-pahit kan. Rasanya udah nggak enak gitu. Mungkin bisa nggak ditambahin apalagi biar Tambahin apa gula tuh? merah boleh. Ini apa nih? Ini ramuan kedua. Oh, saya kira gula merah. Gula merah. Saya kira gula pasir tadi, sorry gula batu gitu ya. Oke. Ini dulu tadi udah sampai dimasukkan semua.
Direbus saat sebelum matang nggak bang? Atau pas lagi menggurak gitu baru dicemplungin ini bahan? Pokoknya dimasak bersamaan. Ini dari awal. Dipanasin, masukkan ini, tapi jangan lupa dicuci ya. Iya. Ini jangan lupa dicuci, ini digeprek semuanya. Digeprek, dibuang kulit luarnya dulu, ya. Enggak dibuang juga boleh, yang gitu, penting disikat bersih. Habis itu digeprek, prek. Biar selesai. Aroma dan rasanya tuh supaya keluar bahan-bahan yang untuk berkhasiat tadi. Iya. Kemarin ini ada yang sukses ya menggunakan ini, artinya yang demam-demam bisa sembuh gitu. Iya, udah sembuh gitu. Dan lebih nyaman gitu. Kita nggak, biasanya kan bawaannya berat gitu ya. Iya. Kan ada juga nih hoak-hoak yang beredar, katanya tuh rebusan-rebusan begini tuh dihirup-hirup gitu, bener nggak? Boleh nggak? Aman aja nggak? Dihirup-hirup katanya. Dihirup-hirup boleh. Padahal kan untuk diminum kan sayang banget kan kalau cuma dihirup doang gitu ya. Mending diminum. Diminum sekalian ya. Langsung ke dalam tubuh kan bang. Ke dalam sekalian. Tuh. Boleh dihirup-hirup. Fungsinya kan untuk menghambat replikasi dari virus itu. Menghambat, bahasanya alien terus dari tadi ini bos. Iya, menghambat apa namanya? Replikasi. Replikasi virus. Virusnya ini. Yang gampangnya supaya virus nggak berkembang biak. Nah, itu aja dah. Maaf saya kan ini agak susah juga. Duplikat gitu misalnya replikasi ya. Supaya nambah banyak gitu nah. Intinya virus kada bertambah banyak. Ya, nah, itu aja. Dia dari 10 mau ke 100 kita kasih minum ini. Kita hambat. Jadi 1. Jadi kita minumin. Dengan gitu virus ya. itu terhambat berkembang biak, ini badan ini masih sempat nih membuat antibodi membunuh virus itu. Nah, ceritanya. Jadi ini memang tidak 100% sebagai obat penyembuh, tapi mensupport si antibodi tadi untuk membentuk dengan lebih baik dan lebih cepat. Karena memang yang menyembuhkan itu antibodi, teman-teman. Ingat ya sekali lagi bahwa di dalam tubuh itu penyembuhnya adalah yang utama adalah antibodi. Ya. Dan tentunya juga makhluk hidup ini dengan seizin Tuhan dong, seizin Allah dong pastinya untuk bergerak menyembuhkan gitu. Kan memang belum ada obatnya. Belum ada obatnya memang. Memang antibodi kita, daya tahan tubuh kita tuh bisa kuat. Vaksin itu aja kan sebenarnya kan untuk antibodi. Itu juga untuk si antibodinya kan kenalan sungkeman gitu ya. Supaya vaksin itu supaya bisa silaturahmi. Iya. Nah, intinya gitu. Kenalkan saya virus COVID sebenarnya, tapi saya lemah gitu. Jadi supaya bisa dihajar antibodinya langsung bersih. Iya. Nah, ini mensupport si antibodi tadi agar lebih siap. Iya. Ada lagi Bang yang ingin ini kan formulanya itu. Ini formula kalau kita minum ya. Kan kalau dari mencegah COVID itu kan, mencegah. Ya. Jadi pertama kan kita pakai masker nih. Pakai masker. Ya. Minumnya pakai masker. Oh enggak dong. Pakai masker ini untuk penjagaan dari luar. Iya. Nah, dari kemudian untuk bagian tengah kan sebelum virus ini kan biasa lewat saluran pernapasan kan. Iya, enggak mungkin namanya hidung. Enggak mungkin saluran drainase. Bener loh. Kadang-kadang pintar juga loh. Karena itu nambah banjir deh ya. Kalau lewat saluran got nanti banjir. Iya. Nah, lewat saluran tenggorokan masuk kan baru tuh lewat jalur pernapasan gitu ya. Jadi kalau dari luar kan kita pakai masker. Maksudnya lo narik maksudnya kita jaga jarak. Oh iya. Yang penting jauh dari kamera gitu ya. Dia kejauhan juga. Iya. Nah, jadi kalau dari luar kan pakai masker nih. Iya. Nah, bagaimana kalau kemudian bagian tengah itu hidung kan nih saluran pernapasan ini. Iya betul. Ini kita harus hambat juga nih virus ini supaya nggak keburu masuk ke dalam paru-paru gitu. COVID kan masuk ke paru-paru ya. Jadi kan banyak orang-orang OTG itu kan. OTG itu apa Bang? Yang itu ya Android pakai flash disk Iya. on the go. Oh, OTG juga itu benar. Apa sih OTG itu orang tanpa gejala. Iya. Kayak sekarang yang Android itu kan OTG juga namanya soalnya. Kalau OTG kan kadang-kadang mereka sehat, cuma kadang-kadang biar glor aja. Begitu di swab ya. Begitu di swab positif ya. Positif setelah di swab. Iya, positif. Nah, dekat ini katanya. Mantep.
Nah, bisa jadi, ini bisa jadi ya. Gua kan bukan orang kedokteran Jadi ya. apa? Prok bisa jadi. Bisa jadi kan virusnya ini masih ada di sini nih, belum masuk ke dalam pernapasan paru-paru kan. Betul. Nah, itu kita bisa terapi untuk mengeluarkan virus itu dari saluran hidung ini. Caranya kita cuci hidung pakai air garam. Cuci hidung pakai air garam. Iya, saya ini ketinggalan tadi pakai pakai contoh aja misalnya, Iya. ini sudah dimasukin air garam misalnya. Jadi bahannya nih murah juga. Saya nih beli garam ini bahan untuk melepas virus tadi. Ya. Kok garamnya balok-balok gini, tebal-tebal? Ini namanya garam krosok. Garam untuk orang buat ikan asin. Ya. Non yodium. Ini jangan salah beli juga temen-temen ya. Kalau mau beli garamnya bukan garam dapur yang biasa kita beli buat masak, yang butiran-butiran, tapi namanya garam krosok. Ya. Nah, krosok ini Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, kayaknya bahasa Jawa deh krosok. Intinya Krosok saya garam non yodium. Belilah garam yang non yodium. Sama tahu yang jualan orang Banjar. Kalau orang daerah macam-macam tuh. Krosok udah tahu ya. Garam ikan asin. Buat garam ikan asin ya, jadi tebel-tebel non yodium. Ya. Harganya berapa nih Bang? Saya beli itu 1 kilo. 1 kilo tuh enggak 1 kilo ini 3 kalinya ini. Itu Rp7.000. Jadi sampai sekilo nih ya. Enggak sampai sekilo. Oh, murah banget teman-teman. Jadi kalau sepertiganya aja ya 2.000-an lah ya. 2.000-an. Dan kita makainya juga nggak banyak-banyak amat. Iya, mabuk. Darah tinggi yang Iya. COVID-nya sembuh, hipertensi yang masuk. Darah tinggi ya, kebanyakan asin. Ini salah satu temuan dari peneliti virus yang ada Luar di biasa. Jawa Tengah. Jadi bukan saya yang meneliti ya. Iya. Ini penelitian Dapat dari aja. salah satu peneliti virus bahwa formula untuk melepaskan virus nih, virus yang menempel di hidung itu dengan air campur garam. Air campur garam. Iya, jadi intinya dalam 1 liter air atau berapapun airnya lah, Iya. itu persentasenya 99% air, 1%-nya garam. Oh, ingetin ya. Jadi airnya nggak banyak-banyak. Ya. 99% air, 1%-nya garam. Ya, jadi kalau Nggak terlalu asin-asin amat lah ya. ya, jadi kalau umpamanya 1 liter, ini kita butuhnya paling 1 sendok. Terus gimana setelah direbus juga? Nggak usah. Prosesnya? Tidak Kalau- direbus ya. Tergantung situasi ya, dan kondisi. Kalau situasi perang gitu. Kalau Nggak ada tabung gas kali kalau ya situasi. kita pakai air mineral, ya nggak usah direbus, nggak apa-apa. Tapi kalau pakai air PDAM, ya direbus lah. Direbus lah biar sehat. Biar sehat dan kumannya pada mati. Ya. Setelah masak campur dengan garam. Garam cukup ngapain 1 sendok aja. Kita aduk-aduk. Setelah kita aduk-aduk sampai rata, kita tunggu nih. Takutnya ada kotoran yang mengendap kan. Iya. Nah, kita saring, kita pindahkan ke tempat yang lebih bersih. Kemudian kalau kita mau pakai, kita bisa pakai botol kecap. Botol kecap harganya berapa? 5.000. Kecap asin apa manis juga nih? Boleh apapun. Botolnya lah ya, pokoknya Botolnya. botolnya. Kita masukkan nih di hidung. Yang sudah Ya. kosong itu. Kita masukkan di hidung. Hidung kanan apa kiri? Kiri kanan. Oh, boleh. Gantian. Misalnya kanan. Ya. Kanan. Kiri kanan gantian. Jadi kita masukkan, nanti airnya akan keluar dari hidung sebelahnya lagi, lubang hidung sebelahnya. Yakin itu Bang? Masih keluar dia? Masuk Ya, sini, sudah- keluar sini. sudah saya praktekkan, Siapa Bos. tahu di telinga. Keluar Bisa dari juga telinga. kalau Atau dari nggak tahu mulut. caranya. Kalau nggak tahu caranya bisa juga. Nah, ini. Nah, itu yang bahaya kan. Nah, Semprotnya tuh gimana itu maksudnya? bisa pakai sepluit. Ke hidung. Jadi Kalau kalau yang botol kecap tadi dulu deh. nah, Misalnya kalau ini kecap botol tadi, kecap nih ya. misalnya Ini ketinggalan jadinya ya. posisinya Posisinya dan posisi kepala Bang ya, sekalian. posisi kepala ini kita sedapat mungkin menunduk gitu ya. Oke. Menunduk, kemudian kita mereng sedikit. Iya. Kita masukkan air garam tuh ke posisi atas hidung, lubang hidung bagian atas. Oke. Nanti dia akan keluar
dari lubang hidung bagian Oh, bawah. oke. Jadi begini pemirsa. Tunduk. Guys, tunduk gini, baru mereng dikit gini. Ya. Supaya untuk mudahkan si hidung kirinya keluar. Ya. Kalau begini dari kanan malah nggak keluar dari kiri karena lebih tinggi kan posisinya. Iya, Jadi itu intinya ya itu. ingat ya, kalau ini mau masukkan kanan, jadi nolehnya ke kiri kayak gini supaya nanti hidung kiri yang keluar. Itu di hidung. Kalau Berapa nanti- kali bang? Berapa mili atau gimana gitu kira-kira, atau berapa kali pencet gitu dari botol? Yang penting sudah keluar itu aja. Mau berapa kali? Saya Kalau kira ada durasi gitu, harus dilakukan 10 detik Udah, atau kelamaan. sebentar aja ya. kelamaan. Setelah itu kalau yang di hidung, ada juga bisa jadi ada juga virus yang ada di sini kan. Ya, kita buat kumur aja. Kumurnya itu, ini contoh ya. Kumur berarti nggak ditelan ya? Ditelan. Kalau ini boleh ditelan karena ini bersih. Iya. Karena belum ada garamnya, belum kita campur. Iya. Nah, contohnya begini, Bismillah. Izin ya. Iya iya. Enak deh kayaknya. Haus kayaknya. Ya, tapi dibuang. Kita ajen. Ini di apa? Namanya kumur tuh dikeluarkan kumur lagi. Dikeluarin lagi, Ya. jangan ditelan ya. Karena di sini tidak ada tempat pembuangan, saya minum. Iya, Terpaksa nih. Iya. Oke. 15 Tunggu. menit lagi udah. Iklan nih. Nanggung, nggak nanggung, sudah Oh. selesai. Nah, ada lagi formula selanjutnya nggak? Habis Itu saja cukup. simple ya. Iya, simple. Teman-teman. Jadi ini malah formula ini nggak sampai 1.000 malahan, cuma 200 rupiah. Jadi total kalau satu hari itu kita butuhnya cuma 1.600. Wah, murah sekali guys. Jadi ini untuk menjaga kesehatan teman-teman, membuatnya sangat mudah dan sangat simpel sekali. Sudah pernah melakukan ini ke masyarakat nggak bang? Di mana Sudah. gitu? Gimana aja? Sudah, ini terutama di daerah karena saya kan domisilinya daerah Lojanan kan. Ya, di daerah Lojanan Ilir situ beberapa kali. Ya, kemudian kita juga sosialisasikan lewat medsos juga, lewat flyer juga tentang namanya peduli COVID ini. Peduli COVID. Ya, jadi kita temanya itu menghadapi COVID dengan santai. Asik. Serius tapi santai. Ya, Ini nggak usah tegang-tegang, nggak usah panik. Tenang, kalem. Iya. Dihadiri berapa masyarakat mungkin antusias nggak ya? Masyarakat antusias cuma kita batasi kan. Iya betul. Apalagi ini 10-20 dan kita tidak mengadakan event secara langsung. Kita datangi kan kalau kita mengadakan kerumunan secara massal kan kita nggak boleh nih. Nggak boleh bang. Masih PPKM. Iya. Jadi caranya kita datangi masyarakat yang sudah terlanjur ngumpul. Oke. Ibu-ibu absian. Iya. Mereka kan sekalian ya. Mereka kan lagi acaraan. Nggak lagi ngadain, kita kagak ngadain. Sudah. Gimana Bu? Boleh enggak kita nimbrung di situ? Iya. Minta waktu 5-10 menit. Kenalkan. Beberapa menit gitu ya. Sosialisasikan. Iya. Gitu ya. Jadi kita tidak mengadakan acara secara langsung. Jadi kita kalau bahasa kerennya tuh nebeng. Tapi nebeng dalam sisi positif nebeng kan gitu. co-branding. Iya. Karena kita kan harus taat juga nih sama pemerintah nih. Iya dong. Jangan jangan buat kerumunan, jangan ini. Kita cuma ada kerumunan nih kita datangi. Ngambur itu ya. Iya. Ada kerumunan, lawan Ya, gua kita- satu-satu. Wah, zaman gua kecil dulu bang. Ada kerumunan kita datangi, kita edukasi. Serang gitu. Nah, gitu. Kita datangi, kita edukasi ya. Jadi bukan berkerumun ikut merapat juga kagak. Iya, oke. Ada pesan-pesan terakhir nih bang sebelum kita selesai untuk Kayak masyarakat. saya mau pamitan aja. Pesan-pesan terakhir di masyarakat ini dari komunitas abang nih, gimana? Silakan. Pesan saya cuma sedikit aja ya, gak usah banyak-banyak. Pertama kita optimis gitu ya, optimis. Kita percaya nih virus ini ada gitu ya. Terlepas dari perdebatan antara pandemi sama pelandemi, kita nggak ikut campur lah ya. Kita percaya bahwa virus itu ada dan itu juga berbahaya, tapi kita hadapi secara optimis. Kemudian ada kok cara yang murah, sehat gitu ya, tidak perlu mengeluarkan biaya besar gitu. Kita kan kalau COVID mikirnya besar,
biaya berapa ratus ribu ini. Nah itu dia. Jadi kita Beban ya. iya jadi beban. Udah stres duluan ini. Jadi kita kenalkan Ekonomi susah nih. ya cuma 1.500 doang, kita ngasih jajan anak juga bisa jadi lebih dari itu Dan lebih menyehatkan. ini lebih sehat dan bisa dipakai satu keluarga dan masyarakat jadi optimis. Oh kan ternyata menghadapi COVID ini nggak seserem yang kita bayangkan gitu kan. Iya. Tapi tetap kalau toh nanti kejadian loh terjadi Kalau teman-teman di rumah terkena nih gitu. ya tetap harus isolasi mandiri. Pakai isolasi bening atau double tip. Ya. Isolasinya ya. Isolasi Jadi mandiri. maknanya jangan salah ya guys. Isolasi ini bukan lem ya. Ini Tapi- lupa hampir karena kita ngomong isolasi jadi Nah. lupa saya. Apa itu? Jadi Nah, khusus tambahan- yang tambahan sudah terlanjur terinfeksi. Oke. Terinfeksi tapi dia masih kondisinya masih stabil atau masih bisa bertahan lah. Ya. Ini bisa diterapi dengan 3 gelas air putih. Gelasnya kayak apa dulu deh? 250 Kira-kira aja dah ya. Ya. Berarti 600 mili total kalau 3. Jadi 900 mili. Ah. Jadi anggap aja 300 mili lah. Ya nggak maksimal kan? Ya. Iya, oke. Tapi namanya herbal kita bisa kurang lebih beda kalau obat yang lain kan. Harus sekian Harus gitu kan. sekian. Kalau herbal mau 250 mili mau 300 Terlalu lah bisa. ya. Jadi anggap aja 300 mili. 3 gelas air Ya. direbus bersama jamu ini, jangan lupa dikeprek. 3 ini geprek. Ya. Mau pedasnya level 1 atau 3? Pedes atur aja, banget. iya. Ini kalau pamannya lupa juga. Ini kalau bisa juga ini kan jahe putih, bisa jahe merah bisa. Kalau yang alergi dengan jahe bisa diganti dengan kunyit. Kunyit ya. Iya. Ada itu, Bang. Bisa alergi juga orang ya. Sebenarnya. Ada orang tertentu, harusnya sih enggak, cuma kadang-kadang kalau dia punya Baru tahu penyakit mah gitu ya. Penyakit mah kadang-kadang ini sebenarnya Ganti bukan dengan penyebab kunyit. mah sebenarnya, cuma kadang agak sensitif gitu. Ya bisa diganti dengan kunyit. Karena panasnya tadi Iya. ya. Iya. Jadi lanjut lagi. Jadi nanti 3 gelas bagi yang kena infeksi, ini 3 gelas air putih atau air apalah. Yang penting air bersih dah ya. Air bersih dah. Ya. Dicampur dengan 3 bahan ini. Air galon. Direbus sampai mendidih, sisakan 2 gelas. Jadi 3 gelas direbus sampai tersisa 2 gelas. Berkurang airnya tadi. Iya, berkurang airnya. Kalau yang untuk perawatan kan yang penting sampai mendidih aja. Iya. Tapi kalau yang khusus untuk terapi cukup 3 gelas direbus bersama bahan dijadikan 2 gelas. Ini jika memang sudah terkena gitu ya, Iya, jika sedang memang proses sudah terkena. isolasi mandiri. Jadi agak berbeda sedikit ya guys, ukuran takarannya. Kalau yang pertama tadi saya menyimpulkan tadi yang pertama 1,5 liter air sampai rebus itu untuk menjaga, untuk menyehatkan. Dan kalau ini kalau memang sudah sedang isolasi mandiri atau terkena positif COVID guys gitu ternyata. Oke. Ada lagi yang ingin cukup nggak banyak untuk usah masyarakat banyak-banyak. ini kan ilmu bermanfaat ini. Ya, yang penting santai aja. Siap. Taati pemerintah. Jadi program ini dalam rangka untuk mendukung program pemerintah. Protokol yang ada tetap dijalani. Cakep nih komunitas. Plus ditambah yang ada ini. Beri tepuk tangan dulu dong pemirsa untuk komunitas gerakan masyarakat peduli COVID ya yang diinisiasi oleh Bang Fitra Ghazali. Ini artinya secara tidak langsung menambah support kepada pemerintah, kepada masyarakat juga tentang kesadaran betapa pentingnya kesehatan. Oke, ini aja dari saya tanpa berbasa-basi. Kami mohon maaf ya, saya mohon maaf Bang. Terima kasih. Kalau memang ada kekurangan mohon dimaafkan acara ini ya nanti kalau kita lebih angsul. Next kalau lebih saya angsuli lah ya. Cicilan 12 kali. Itu saja dari saya Dedi Priansa selaku host untuk acara Ngobrol Santuy Gelora Talks komunitas kali ini. Nanti kita ketemu lagi di acara pekan depan dengan bintang tamu komunitas lainnya.
Kita hadir di setiap acara Rabu sore pukul 4 atau 5 sore streaming ya. Dan juga nanti kita akan yang tidak sempat menonton hari ini bisa menyaksikan siaran YouTube ulangannya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Saya pergi, Bang. Dadah. Gua kemana nih? Saya pergi dulu, Bang. Ditinggal nih gua nih. Masya Allah, tega banget ini Bang Deddy nih. Wah, gua ditinggalin nih jadinya. Sudah kan?